Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Putra Aziz dari kelas A. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman. Untuk pertama, di sini saya akan menerangkan SOP dari Backrub itu sendiri. SOP Backrub. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan tersebut antara lain, pertama, minyak untuk message, dan yang kedua, handuk. Setelah mempersiapkan alat dan bahan, langkah selanjutnya yaitu menjelaskan prosedur yang akan dilakukan. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, lakukan massage pada daerah yang dirasakan nyeri selama 5-10 menit. Yang keempat, lakukan massage dengan menggunakan telapak tangan dan jari dengan tekanan halus. Teknik-teknik massage yang dapat digunakan antara lain, yang pertama, teknik massage dengan gerakan tangan selang-seling. Teknik ini menggunakan tekanan pendek, cepat, dan bergantian tangan. Teknik ini menggunakan telapak tangan dan jari dengan memberikan tekanan ringan dan dilakukan bila nyeri terjadi di pinggang. Yang kedua, teknik remasan atau mengusap otot bahu. Teknik ini dapat dilakukan bila nyeri terjadi pada daerah sekitar bahu dan dilakukan dengan tekanan yang ringan. Yang ketiga, teknik massage dengan gerakan menggesek dan menggunakan ibu jari dan gerakan memutar. Massage ini dilakukan bila nyeri dirasakan di daerah punggung dan pinggang secara menyeluruh. Yang keempat, teknik eflorasi. Teknik ini menggunakan kedua tangan dan dapat dilakukan bila nyeri terjadi di daerah punggung dan pinggang. Yang kelima, teknik petrisasi. Teknik ini biasanya dilakukan di daerah punggung dengan cara menekan punggung secara horizontal. Yang terakhir, yang keenam, yaitu teknik tekanan menyikat dengan menggunakan ujung jari. Biasanya teknik ini digunakan pada akhir massage di daerah pinggang. Setelah melakukan massage dengan teknik-teknik yang sudah saya jelaskan tadi, maka langkah-langkah selanjutnya dari SOP Backrub yaitu cuci tangan setelah prosedur dilakukan. Dan yang terakhir adalah catat tindakan dan respon pasien terhadap tindakan yang sudah kita lakukan terhadap pasien. Yang kedua adalah SOP relaksasi fisik. SOP relaksasi fisik merupakan metode efektif untuk mengurangi rasa nyeri pada pasien yang mengalami nyeri kronis. Adapun hal-hal yang harus diutamakan dalam teknik relaksasi ini. Yang pertama, posisikan pasien dengan tepat. Yang kedua, pikiran beristirahat. Yang ketiga, lingkungan yang harus tenang. Tahapan-tahapan pada saat melakukan SOP relaksasi ini, yang pertama, tahapan prainteraksi. Di dalam tahapan prainteraksi ini, kita harus membaca status pasien, mencuci tangan, dan menyiapkan alat-alat. Yang kedua, tahap orientasi. Di dalam tahap ini, kita harus memberikan salam kepada pasien, memvalidasi kondisi pasien, menjaga privasi pasien, dan yang terakhir, menjelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan kepada pasien. Tahap ketiga, yaitu tahap kerja. Di dalam tahap kerja ini, kita harus menciptakan lingkungan yang tenang dan usahakan tetap rileks dan tenang. Ketiga, menarik nafas dalam dari hidung sampai mengisi paru-paru dengan melalui hitungan 1, 2, dan 3. Yang keempat, perlahan-lahan udara dihembuskan melalui mulut sambil merasakan ekstremitas atas dan bawah rileks. Yang terakhir, anjurkan bernafas dengan irama normal selama 3 kali. Lanjutan dari tahap kerja, yang pertama, menarik nafas lagi melalui hidung
dan mengembuskan melalui mulut secara perlahan. Yang kedua, membiarkan telapak tangan dan kaki rileks. Yang ketiga, usahakan agar pasien tetap konsentrasi. Yang terakhir, anjurkan untuk mengulangi prosedur hingga nyeri terasa berkurang. Yang keempat, tahap terminasi. Di dalam tahap ini, kita mengevaluasi hasil kegiatan dan lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya. Akhiri kegiatan dengan baik dan jangan lupa kita mencuci tangan setelah melakukan kegiatan yang dilakukan dengan pasien. Yang kelima, mendokumentasi. Di dalam dokumentasi ini, kita harus mencatat waktu pelaksanaan tindakan, catat respon pasien, dan jangan lupa paraf dan nama perawat. SOP yang terakhir adalah SOP pemeliharaan lingkungan pasien. Yang pertama, kita harus menyiapkan semua alat dan perlengkapan yang dibutuhkan dan dipastikan dalam kondisi bersih dan siap pakai. Yang kedua, gunakan APD saat melakukan pekerjaan seperti sepatu, sarung tangan, dan masker. Yang ketiga, ketuk pintu dan ucapkan salam sebelum memasuki ruangan pasien. Yang keempat, informasikan kepada pasien bahwa akan dilakukan pembersihan ruangan. Yang kelima, angkat semua tempat sampah dan sampah yang tercecer dan bersihkan di luar kamar pasien. Keenam, dusting semua peralatan furniture dan fixture searah jarum jam. Gunakan lap basah dalam pembersih untuk menghindari aerosolisasi. Yang ketujuh, sweeping dengan lobby duster. Yang delapan, masukkan sampah ke tempat sampah. Kesembilan, mopping. Ke-10, bersihkan kamar mandi. Ke-11, cek pengharum ruangan. Apabila sudah habis, maka bisa diganti. Yang ke-12, setelah melakukan pembersihan, dibiasakan mengucapkan salam. Yang terakhir yaitu cuci tangan setelah selesai melaksanakan tugas. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membersihkan kamar pasien. Yang pertama, untuk kamar IC harus lebih berhati-hati dalam mengerjakan dan jangan sampai mengganggu atau merusak barang pasien. Yang kedua, jangan pernah membuang barang-barang pasien yang ada di meja pasien walaupun barang tersebut sudah kosong. Yang ketiga, jangan pernah mencoba atau menggunakan barang-barang pasien walaupun pasien tidak ada. Yang keempat, jika menemukan barang pasien yang tertinggal, laporkan kepada kepala ruangan. Terima kasih sudah mau menonton dan mendengarkan video 3 SOP yang sudah saya jelaskan. Saya Dimas Putra Asis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.